para sahabat Sjoa dan Pak Kris, Kak Santo, Pak Dede, sepertinya babak keempat sudah dimulai nih. Seperti sahabat Sjoa yang bisa saksikan di layar streaming kita. Di sebelah kanan ada 8 papan yang sedang berlangsung, dan juga di sebelah kiri para sahabat bisa lihat selain video dari komentator, sahabat bisa melihat video live kamera daripada para peserta, di mana juga selain ada peserta, di situ juga ada 2 wasit kita, Bapak Heri Darmanto dan juga Bapak Rudi Janto Majela, di mana kedua wasit tersebut mereka sudah melakukan pengecekan sebelum berlangsungnya pertandingan, mengecek layar komputernya masing-masing, ya, dan ya mengecek videonya masing-masing untuk menghindari cheating dan untuk menjunjung tinggi sportivitas. Iya, seperti itu. Iya, gimana nih Kak Santo, Pak Dede, ada yang mau dikomentarin opening dari ke-8 partai tersebut? Mungkin saya yang komen di Agus lawan Aditya. Si Agus dia langkah keduanya H4 kalau nggak salah. Wow. Amazing ya. Saya juga tidak ngerti, mungkin surprise sekali nih, D4, D5, H4. Bikin kejutan atau langkah frustasi tidak tahu, hanya Wah, H4. Mungkin itu bisa jadi novelty 2 tahun yang akan datang. Mungkin. Novelty dari opening D4. Kalau ini sukses mungkin bisa diikutin semua orang. Iya, itu saya mau nambahin tuh, Pak Santo ya. Karena langkah yang di komputer yang Alpha Zero itu sering benar tuh main langkah yang di lajur-lajur pinggir itu ya, yang ternyata manfaatnya tuh belakangan begitu ya. Nah itu memang sering banyak ditiru. Kemarin di turnamen kandidat juga banyak sekali yang mainkan langkah H4 yang nggak kelihatan gitu manfaatnya, tapi mungkin juga Agus banyak melihat partai-partai seperti itu ya, yang memang manfaatnya nggak kelihatan gitu, belum kelihatan atau bagaimana, tapi itu ada semacam tren gitu ya, ada tren baru. Ya Chelsea? Iya Pak Kris. Ya sebenarnya itu ide juga ada buat item juga sebenarnya, itu hampir mirip sih sebenarnya. Ya, H5 ya. Soalnya misalnya D4, D5, gajah F4, H5 ada juga. Dia trik. Soalnya H5 jalan, misalnya E3 ada buang E5. Kena gajahnya. Kalau D kali E5, G5, gajah G3, H4. Mungkin mau seperti itu, mungkin si Agus ada teknik tapi jadi hitam, ini kebalik jadi putih. Mungkin ada tipuan di situ. Variannya. Iya. Agus kan tertinggal 1 poin nih, Kak Santo ya. Jadi mungkin Agus harus menang nih babak keempat nih untuk menyeimbangi skor hasil dari match mereka. Ya mungkin jadi, itu pertimbangannya juga. Mungkin ya daripada mungkin main opening biasa sudah sama tahu, jadi langkah aneh aja. Jadi main di middle mungkin. Untuk mengejutkan lawan juga ya. Surprise. Dan iya. Kita nonton Samantha lagi yuk, karena ini juga menegangkan sekali nih. Samantha melawan Laisa melawan Samantha. Laisa pegang putih, Samantha pegang hitam. Ini gimana nih Pak Dede pendapatnya? Ya ini Laisa lawan Samantha ya, openingnya pirk ya ini ya. Kelihatan sepertinya kali ini putih Laisa bermain lebih tenang mungkin ya, karena dia cukup untuk setengah poin aja, tapi ini gamenya masih komplikasi lah gitu ya, masih rame lah gitu. Saya rasa ya peluang masih pada kedua belah pihak lah gitu. Ya ini pilihan yang masuk akal untuk yang Samantha mainkan dibandingkan dengan Sisilia yang kemarin ya, mungkin khawatir di prepare atau bagaimana ya. Tapi satu hal, efek dari beralihnya pembukaan ini akan memberikan efek kejutan untuk lawan. Jadi secara psikologis hal-hal seperti ini
sangat dianjurkan atau diwajibkan dalam bertarung gitu ya. Langkah-langkah kejutan dan opening-opening yang baru. Iya. Terima kasih Pak Dede. Sebelahnya nih di samping Laisa Samantha ada partainya Putu melawan Nayaka. Sama kayak partai kemarin sebenarnya, mirip dengan Benko lagi ya. Benko. Iya. Dan skornya imbang nih, 1,5-1,5 nih sementara. Wah, ini penentuan juga nih. Iya, seperti biasa, tipikal Benko, dia mengorbankan pion, tapi dengan hitam punya kompensasi dia lebih luas pergerakannya, buahnya. Memang di teori Benko seperti ini ya Kak Santo Iya. ya. Kalau untuk partai Vega melawan Nadia nih. Vega melawan Nadia Main Skandinavia ya. skornya juga imbang nih karena tadi sebenarnya Vega kemarin unggul 1,5, tapi tadi babak ketiga Nadia menang. Jadi skor sementara imbang 1,5 sama 1,5. Dan ini juga merupakan babak penentuan. Ya kalau tipikal putih dia harus mempertahankan di sentrumnya. Kalau soalnya untuk kelemahan hitam di sini kuda di B6 karena tidak ada ruang geraknya di C4. Ada C4, B3 sangat kokoh. Mungkin putih hanya mungkin gajah kali G6, menteri D2, benteng D1 menguatkan sentrum di D4 itu. Oh, jadi Vega sebaiknya menukar gajah putih terus fokus ke center ya Kak Santo ya. Iya. Kalau dari sisi Nadianya sendiri, Di sini dia menekan di kadang bisa juga ide A5 A4. Dia lewat lajur A. Misalnya dihalangin A4 dia punya petak di kuda B4. seperti itu. Mungkin saya mau menambahkan dari gamenya Vega dengan Nadia ini ya. Kalau hitam tidak C5 ya rasanya putih akan berkuasa di pusat ya. Jadi memang seharusnya C5-nya ini naik gitu, pion hitam ya. Supaya putih tidak terlalu kuat di tengah gitu, di center. Partai Farid juga mungkin mirip seperti yang kemarin. Bisa beralih ke Farid. Iya, Partai Farid Medina nampak sepertinya udah cepet aja nih ya. Mungkin karena dari segi hasil mungkin udah tidak ada pelan mungkin ya. Iya. Ya kelihatannya Farid juga udah nggak ada tekanan juga karena sudah unggul mau kalah juga sudah menang. Partai Samantha bisa lihat Partai Samantha. Oh iya, ini partai Laisa lawan Samantha ya. Laisa jalan kuda E4 nih. Wah. Mungkin bisa gajah 3. Wah, buang gajah dong. Mungkin tidak tahu. Gajah E3 kalau dimakan aja. Oh, dimakannya pakai kuda ya? Mungkin kuda kali 3. Kuda E3 ada gajah D4. Gajah kuda kali C2. Makan B6. Kuda kali B6. Wow, menarik. Gajah E3. Menarik sekali gajah E3.
Saya tidak sampai tuh otaknya ke situ tuh Kak Santo. Beda kelas ya. Mungkin bisa gaji F1 mungkin punya. Kalau Oh, Grandmaster F2. langsung Ya, lihat ya mungkin langkah-langkah seperti itu. Gajah F1 mungkin ya, gajah F3, gajah F1 ya, menahan. Gaji F1 kuda C5 mungkin nggak tahu. Cuman di sini Samantha jalan F5. F5. F5 dia. Punya ide lain. F2-nya keancem. Kayaknya harus jalan C5 sekarang untuk menutup menteri dari B6 ngancam F2. Kali F6 mungkin bisa juga pilihan. Oh, F kali E6 bisa enpasan ya? Iya bisa enpas. Oh iya. Wow. Ini menarik juga nih partainya. Saya tidak tahu juga bisa mungkin jadi langkah bagus atau langkah jelek ya ke depannya. Soalnya bikin gajah di B2-nya aktif. Dan petak D6-nya juga nanti kalau dimakan pakai pion, kalau nggak dimakan pakai pion, E7-nya nanti jadi gantung. Ya, saya rasa putih akan jalan kali F6. Malah F5 membantu putih ya Kak Santo ya sebenarnya ya. Iya, kelihatannya bikin putih lebih aktif gajahnya. Terlihat ngancam Iya, tapi terlihat. justru malah membantu putih dalam mengaktifkan gajahnya dan ya. Wow. Mungkin ide Menarik sama nih. dia makan kali F6 atau kuda kali F6. Tapi saya rasa bentuk posisi hitam kurang begitu bagus F5. Lebih suka putih ya Kak ya. Iya, lebih suka putih kalau kali F6. Kalau Pak Dede apa sependapat atau berbeda? Ya, saya kurang setuju dengan langkah terakhir dari hitam F5 ya, karena melemahkan sayap raja ya. Melemahkan sayap raja. Tadi seperti yang dibahas oleh Pak Santo, itu kalau makan empasan akan sedikit menjadi problem ya buat, ya itu ini Sudah langkah dijalankan dari- ya, empasan. empasan. Ini kalau pukul pakai kuda, pion E7 akan menggantung. Kalau pukul pakai pion, mungkin H3 kali ya langkah berikutnya ya. Bisa C5 juga, C5 Iya, saya juga. cenderung lebih suka C5. C5 juga. Ya, Menutup menteri dan juga dimakan tapi pakai kuda, tidak pakai pion. tapi ada kombinasi benteng kali D7 juga ya. Nanti setelah H3 ya, kuda G4-nya diusir ya. Jadi ya dimakan pakai kuda Ya di sini putih mungkin C5 di sini. C5 ya. C5, menteri C7, H3, kuda kali E4, menteri kali E4, kuda F6, menteri E6. Putih mungkin jauh lebih bagus.